Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Kali ini saya mau menceritakan filmnya Brad Pitt yang berjudul Ocean's 12. Film ini berkisah tentang 11 orang perampok yang hendak membayar hutang mereka dengan cara merampok lagi. Sialnya, di tengah upaya merampoknya, tiba-tiba mereka bertemu dengan perampok ulung lainnya. Bukannya saling respect dan merampok di lain tempat, mereka malah bersepakat untuk melakukan lomba rampok. Wah, kira-kira bagaimana ya aksi dan kisahnya? Simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film bermula dari adegan perkenalan dua tokoh utama pada waktu 3 tahun yang lalu. Yang ini namanya Rusty, sedangkan ini adalah Isabel, istrinya yang sedang tertidur. Selanjutnya, kita diperkenalkan tokoh utama lain bernama Ocean. Ocean sedang menarik tunjangan pensiunnya di sebuah bank. Selepas dari bank, Ocean mengunjungi toko emas untuk membelikan hadiah kepada Tessie, istrinya. Tak lama, sang istri pun menelpon Ocean. Mereka sempat mengobrol ringan sebentar sebelum akhirnya sang istri menutup teleponnya secara tiba-tiba saat ada sejumlah pria misterius datang ke rumahnya. Menyadari ada yang tak beres, Ocean pun bergegas pulang ke rumahnya. Ternyata pria misterius ini adalah Benedict, orang kaya yang kasinonya pernah dirampok besar-besaran oleh Ocean beserta 10 teman lainnya. Adapun tujuannya ke sana adalah untuk menagih kembali uangnya dan memberikan tenggat waktu 2 minggu saja. Tak hanya Ocean, Benedict juga mendatangi ke 10 orang lainnya yang terlibat dalam perampokan kasinonya waktu itu. Tujuannya sama, meminta uangnya kembali dalam waktu 2 minggu saja. Terkecuali si Rusty, Benedict hanya menelponnya dan bilang bahwa Rusty akan segera jadi melarat. Benedict juga bilang bahwa satu di antara belasan mobilnya telah dipasangi sebuah bom. Keesokan harinya, Ocean dan ke-10 temannya berkumpul guna membahas kejadian kemarin. Langsung saja Ocean bilang bahwa uang rampokan yang harus dikembalikan itu sebesar $90 juta per orangnya. Tentu saja uang hasil rampokan mereka sudah pada berkurang karena memang telah dipakai. Turk mengaku uangnya tinggal 14 juta, Frank tinggal 11 juta, Virgil tinggal 12 juta, Del tinggal 13 juta, Basir tinggal 10 juta, Linus tinggal 12 juta. Ian bahasa Inggrisnya tidak lancar, jadi saya tak tahu dia bicara apa. Sedangkan Rusty malah minus 6 juta karena bisnis hotelnya. Kemudian Pak Tua Saul mengaku uangnya masih utuh. Tapi Saul tak ingin terlibat dalam perampokan lagi dan meminta agar teman-teman yang lain memakluminya yang sudah tua ini. Setelah keluarnya Saul, maka bisa dipastikan kekurangan uangnya adalah $97 juta lagi. Walhasil, Ocean pun usul untuk merampok lagi. Kemudian Rusty menyarankan agar merampok di Amsterdam saja, negara Belanda yang keamanannya tidak seketat Amerika. Dan mereka pun membubarkan diri. Singkat kisah, tibalah mereka semua di Amsterdam. Adapun target perampokan mereka adalah Van der Wood, orang kaya penyendiri penjual barang antik. Rumahnya adalah merangkap jadi toko barang antiknya. Karena punya banyak CCTV di mana-mana, maka rasanya akan sulit untuk mengecoh Van der Wood. Adapun barang antik yang akan dicurinya adalah sertifikat saham pertama kali di dunia yang dilakukan oleh VOC di Indonesia zaman penjajahan dulu. Karena Van der Wood tak pernah keluar rumah, maka mereka semua pun mulai menyusun rencananya. Ada yang usul menyadap keamanan lewat jalur telepon, tapi ada yang bantah karena itu mustahil. Ada pula yang pura-pura memperbaiki telepon lalu menyelinap masuk, tapi dimatah lagi. Bahkan ada yang nyeletuk langsung bunuh saja si Van der Wood itu. Meski rencananya belum ketemu, tapi esok harinya Basir tetap mulai melakukan pengamatan dari atas gedung lain ke gedungnya Van der Wood. Dari atas sana, Basir tak bisa membidik tombol alarmnya. Di lain sisi, Ocean dan Rusty berdiskusi mencari cara untuk memuluskan rencananya ini. Dan pada malam harinya, Rusty menemukan celahnya. Rusty menelpon kenalannya untuk meminjam dongkrak raksasa demi memiringkan gedungnya Van der Wood. 2 hari kemudian, di dalam perahu yang ada di depan gedungnya Van der Wood, mereka semua mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Sementara Ian bertugas untuk memastikan dongkraknya berfungsi dengan baik di bawah air. Setelah tinggi gedungnya sudah sesuai, barulah Basir bisa membidik alarmnya dan memasukkan alat peretasnya. Keesokan harinya, polisi terlihat sudah berkerumun di depan rumahnya Van der Wood. Tak lama, Isabel si detektif datang. Isabel langsung melakukan pemeriksaan TKP di dalam. Isabel bingung bagaimana rampok ini bisa masuk, mengingat keamanan gedung Van der Wood ini sangatlah ketat.
Tapi pada akhirnya Isabel tahu caranya setelah mendapati tambalan lubang di pintu alarmnya. Jadi saat di Italia dulu, Isabel pernah berpacaran dengan Rusty. Isabel bercerita pada Rusty bahwa pernah ada seorang bernama Max Schumann 2 kali mendokrak gedung untuk merampok. Rupanya teknik ini dilakukan oleh Rusty dan kawan-kawan untuk memuluskan aksi rampoknya ini. Tapi sialnya, meski berhasil dibobol, mereka tak mendapati apa-apa di sana, kecuali alat pemutar rekaman. Suara rekaman itu mengaku sebagai orang bayarannya Benedict. Ternyata mereka semua sudah keduluan. Keesokan harinya, secara tiba-tiba, detektif Isabel mendatangi Rusty, mantan pacarnya. Langsung saja Rusty bertanya apakah Isabel datang untuk menangkapnya. Tentu saja Isabel menjawab tidak, karena memang Rusty tak mencuri apa-apa semalam. Isabel yakin bahwa orang yang mendahului mereka adalah si Night Fox. Isabel sendiri tak tahu kenapa Night Fox mendahului mereka semalam. Tapi yang jelas, jika Rusty punya salah dengan Night Fox, maka segera mohon ampunlah kepadanya. Sebelum pergi, Isabel bilang bahwa Frank, salah satu anggotanya, telah ditangkap polisi dulu atas tuduhan pemalsuan kartu kredit. Usai Isabel pergi, teman-temannya panik karena Isabel tahu tindakan mereka semalam. Tapi sebaliknya, Rusty malah senang karena Isabel membocorkan nama orang yang mendahului mereka tadi malam, yaitu Night Fox. Di lain sisi, si tua Saul terlihat sangat bimbang, tapi entah mengapa. Sepertinya dia gatal ingin merampok lagi. Singkat cerita, mereka semua pun menemukan identitas si Night Fox. Night Fox bernama asli Francois Tulur. Tulur sendiri lahir dari keluarga telanjur kaya dan bangsawan. Tulur adalah orang yang suka tantangan. Di tahun 90-an saja, Tulur sudah banyak merampok bank. Tak hanya bank, Tulur juga merampok galeri lukisan seni sebanyak 2 kali. Keesokan harinya, sisa 5 hari lagi, Ocean mendatangi Tulur dan menghimbaunya agar tak menghalangi mereka lagi dalam upaya melunasi hutangnya kepada Benedict. Nah, barulah di sini terungkap mengapa Tulur mendahului mereka. Jadi saat Tulur liburan di Portugal, guru rampoknya bernama Lemar bercerita pada seseorang bahwa penggagas rampok terbaik saat ini adalah Ocean. Mendengar itu tentu saja Tulur jadi ingin menandinginya. Dan ternyata benar, Tulur sukses mendahului Ocean dan kawan-kawan dalam merampok sertifikat saham kemarin malam. Mendengar niat rampoknya yang sangat remeh itu, maka Ocean pun berlalu pergi. Tapi sebelum pergi, Tulur menawarkan perlombaan rampok yang lebih resmi lagi kepada Ocean. Jika Ocean bisa menang melawan Tulur dalam merampok, maka Tulur berjanji akan melunasi semua hutang-hutang mereka kepada Benedict. Dan Ocean pun menerima tantangan itu. Adapun barang yang akan mereka rampok adalah telur mahkota Perancis. Mahkota itu akan dibawa ke Italia dengan penjagaan ketat. Tulur menghimbau agar jangan terkecoh, karena mereka biasa membawa banyak tiruan untuk mengelabui perampok. Keesokan harinya, sisa 4 hari lagi, detektif Isabel tak sengaja melihat poster telur mahkota Prancis yang harganya sangat mahal. Lantas Isabel curiga dan mendesak pimpinannya untuk menandatangani surat perintah agar Isabel bisa bertindak mencegah aksi perampokan selanjutnya oleh Ocean dan Rusty. Tapi pimpinannya tak mau menandatanganinya. Kembali ke Ocean, Ocean menyusun rencana dan mulai mencari celah keamanan dari gedung galeri tempat di mana telur mahkota itu akan dipamerkan. Keesokan harinya, sisa 3 hari lagi, Ocean dan kawan-kawan berkumpul untuk mempelajari rencana perampokannya. Menggunakan miniatur gedung galeri, disinilah rincian waktu dan tugas dibagikan kepada teman-temannya. Ada yang masuk dari pintu barat, ada yang masuk dari kamar mandi lantai 2, ada yang masuk lewat pintu utama, ada juga yang berjaga-jaga di selatan, ada yang masuk lewat saluran udara, dan ada pula yang bertugas menutup kamera CCTV. Selepas pengarahan rencana, mereka pun membubarkan diri. Beralih ke Isabel. Sesampainya di rumah, Isabel diam-diam menandatangani surat perintah itu agar bisa beraksi mencegah Ocean dan Rusty. Di malam harinya, Isabel memerintah agar besok polisi berjaga-jaga di depan galeri. Keesokan harinya, Ocean dan kawan-kawan terlihat memainkan perannya masing-masing. Tapi naas, ternyata benar ada polisi yang berjaga sambil memegang fotonya mereka. Walhasil, Del dan Yen pun dibekuk polisi karena wajahnya mirip dengan foto buronan. Tak hanya mereka, Ocean yang hendak melancarkan tugasnya pun tiba-tiba saja digelandang oleh polisi. Begitu pula dengan Rusty dan Virgil.
Adapun yang belum tertangkap adalah Basir, Linus, dan Turk. Karena tak tahu harus berbuat apa, maka Linus pun menelpon Tess, istrinya Ocean yang ada di Amerika. Linus membujuk Tess untuk mendatangi mereka di Italia. Dan Tess pun menyanggupinya. Singkat kisah, tibalah Tess di Italia dan telah bersama Basir dan kawan-kawan. Nah, di sini barulah Linus menjelaskan peran apa yang akan dimainkan oleh Tess dalam rencana daruratnya ini. Ternyata, Tess disuruh berpura-pura jadi aktris terkenal bernama Julia Roberts, agar bisa mendapat hak istimewa di dalam hotel dan galeri nantinya. Buat yang belum tahu, Julia Roberts adalah si pemeran Tess itu sendiri. Setibanya di dalam, Linus, Basir, dan Turk mengarahkan Tess cara agar lebih mirip lagi dengan Julia Roberts. Sialnya, tak lama kemudian tiba-tiba saja ada artis Hollywood lain yang menyapanya. Dia bernama Bruce Willis. Bruce mengajaknya mengobrol seputar kehidupan selebriti, tapi tentu saja Tess tidak nyambung. Walhasil, Bruce mencoba menelpon selebriti lain untuk mengobrol juga dengan Julia Roberts palsu ini. Tiba-tiba saja Saul yang di awal film tadi menolak ikut muncul lagi dan melarang Bruce Willis menelpon karena itu tidak sehat untuk kandungan bayinya Julia Roberts palsu itu. Di sini, Saul berperan sebagai dokter gadungan. Pada akhirnya, mereka semua pun sukses masuk ke galeri tanpa pemeriksaan karena membawa Julia Roberts palsu ini. Setibanya di dalam, Tess dan Bruce Willis melakukan pemotretan bersama telur mahkota. Lepas itu, Tess berpura-pura pingsan agar Saul si dokter palsu bisa mengalihkan perhatian. Dan Linus pun sukses mencurinya lalu menukarkan telur itu dengan tiruan. Tapi sialnya, Isabel menonton aksi itu kemudian langsung memerintahkan polisi untuk menutup seluruh pintu galeri. Saat mereka hendak kabur, tiba-tiba Isabel mencegat untuk meminta tanda tangannya artis Julia Roberts palsu ini. Tapi sial, semua sandiwara mereka terbongkar saat Tess hendak menulisnya menggunakan tangan kanan. Padahal Julia Roberts yang asli adalah kidal. Walhasil, mereka semua pun dibekuk oleh polisi dan dimasukkan ke penjara berkumpul dengan ke-10 teman lainnya. Selepas itu, masih di hari yang sama, datanglah kepala divisi bernama Molly. Isabel disuruh kembali ke Belanda lantaran surat perintah penyergapannya sepertinya ilegal. Ditunjuk sebagai perwakilan, Linus ditawarkan menjadi saksi oleh Molly atas kejahatannya Benedict. Sebagai gantinya, mereka semua akan dibebaskan dan dipulangkan ke Amerika. Mendengar itu, tentu saja Linus menyetujuinya. Dan mereka semua pun keluar dari penjara. Saat berada di mobil, barulah diketahui bahwa Molly ini adalah ibu kandungnya Linus. Tak hanya mereka, Frank pun dibebaskan juga dari penjara. Sementara itu, Isabel ternyata diam-diam mengikuti mobilnya Rusty. Saat sedang berduaan, bukannya membahas hal yang tadi, Rusty malah ingin membantu mantan pacarnya ini untuk bertemu dengan ayahnya yang selama ini dibilang sudah mati oleh ibunya. Dan Isabel pun ikut dengan Rusty menggunakan pesawat. Singkat kisah, di malam harinya, Ocean dan sang istri bertamu ke rumahnya Tulur. Lantas, Ocean yang penasaran bertanya bagaimana cara Tulur mencuri mahkota itu. Dan Tulur pun menceritakannya. Ternyata Tulur mencurinya di malam hari juga sesaat sebelum timnya Ocean beraksi. Adapun cara Tulur melewati laser keamanannya adalah murni dengan ketangkasan, bukan dengan pertasan atau sabotase. Intinya, Tulur menghafal seluruh gerak sorot laser itu. Mendengar penjelasan itu, Ocean pun mengakui bahwa Tulur lah yang terbaik. Tapi Ocean tetap menagih uang pelunasan utangnya terhadap Benedict pada si Tulur, sesuai dengan perjanjian awalnya. Mendengar itu jelas saja Tulur bingung, kan yang kalah Ocean, kenapa jadi dia yang harus bayar? Pada akhirnya terungkaplah yang sebenarnya. Ternyata sehari sebelum menemui Tulur, Ocean dan Rusty sempat bertemu dulu dengan Lemar, guru rampoknya Tulur yang catatan rampoknya hanya diketahui oleh mereka berdua. Lemar bilang bahwa Tulur muridnya itu pasti akan selalu mengintai mereka menggunakan CCTV nantinya. Jadi sebenarnya Ocean dan kawan-kawan sudah mencuri mahkotanya terlebih dahulu, bahkan sebelum tiruannya sampai ke galeri. Dan sekarang mahkota yang asli sudah dibawa Rusty menggunakan pesawat. Adapun rencana yang mereka lakukan itu hanyalah untuk mengelabui si Tulur. Mendengar penjelasan itu tentu saja Tulur terkejut.
Sudah capek-capek melewati laser, ternyata yang dia curi hanyalah barang tiruan. Karena memang mahkota yang asli itu tak pernah sampai ke galeri. Lantas dengan agak kesal, Tulur bersedia membayarnya dan mempersilahkan Ocean untuk segera pulang dari sini. Sementara itu, Rusty dan Isabel tiba juga di sebuah rumah besar. Rusty tahu alamat rumah ini juga dari lemar. Ternyata disinilah ayah Isabel tinggal selama ini. Isabel tercengang melihat ayahnya kembali, karena menurut ibunya sang ayah sudah mati. Lantas mereka pun saling melepas rindu. Di lain tempat, sudah hari ke-14, Ocean mengutus Ruben anggota rampoknya untuk membayar hutang mereka kepada Benedict. Kendati sudah lunas, Ruben bilang bahwa di masa depan mereka mungkin akan merampok Benedict lagi jika sedang butuh uang. Dan film pun diakhiri dengan adegan ke-11 perampok ini bersenang-senang di sebuah kasino. Tak hanya mereka, Isabel sang detektif pun terlihat bersenang-senang juga. Ya, itulah tadi akhir dari rangkuman film Ocean's 12. Bagaimana menurut juragan filmnya? Keren gak? Beritahu saya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jumpa lagi di video berikutnya. Dah.